Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadila, mahasiswa Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerukunan antar sara. Pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan, arti dari ruku yaitu bahasa Arab, artinya tiang atau tiang-tiang yang menopang rumah. Penopang yang memberi kedamaian dan kesejahteraan kepada penghuninya. Secara luas bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, ras, dan golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelum adanya ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Langkah-langkah untuk mencapai kerukunan seperti itu memerlukan proses waktu serta dialog saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta dan kasih sayang. Sedangkan kerukunan umat beragama itu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah. Pemeliharaan kerukunan umat beragama baik di tingkat daerah, provinsi maupun negara pusat merupakan kewajiban seluruh warga negara beserta instansi pemerintah lainnya. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal, menumbuh kembangkan keharmonisan sosial yang pengertian menghormati, saling percaya di antara umat beragama, bahkan menerbitkan rumah ibadah. Sesuai dengan tingkatannya, forum kerukunan umat beragama dibentuk untuk provinsi dan kepentingan hubungan bersifat konsultif dengan tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan cara saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, dan mematuhi peraturan. Pengertian SARA. SARA adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran, sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan SARA adalah segala macam bentuk tindak baik itu verbal maupun non-verbal yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan. Ada 3 kategori SARA, yaitu yang pertama individual, di mana tindakan SARA dilakukan oleh individu atau golongan dengan tindakan yang bersifat menyerang, melecehkan, mendiskriminasi, atau menghina golongan lainnya. Yang kedua, institusional. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan. Yang ketiga ada kultural. SARA yang dikategorikan di sini adalah tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di tengah perbedaan. Perbedaan yang ada merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama yang harus bersifat dinamis, humanis, dan demokratis, agar dapat ditransformasikan kepada masyarakat di kalangan bawah, sehingga kerukunan tersebut tidak hanya dapat dirasakan atau dinikmati oleh kalangan-kalangan atas atau orang kaya saja. Karena agama tidak bisa dengan dirinya sendiri dan dianggap dapat memecahkan semua masalah, agama hanya salah satu faktor dari kehidupan manusia. Mungkin faktor yang paling penting dan mendasar karena memberikan sebuah arti dan tujuan hidup. Tetapi sekarang kita mengetahui bahwa untuk mengerti lebih dalam tentang agama, perlu segi-segi lainnya, termasuk ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Yang paling mungkin adalah mendapatkan pengertian yang mendasar dari agama-agama. Jadi keterbukaan suatu agama terhadap agama lain sangat penting. Kalau kita mempunyai pandangan yang fanatik bahwa hanya agama kita sendiri saja yang paling benar, maka itu menjadi penghalang yang paling berat dalam usaha memberikan sesuatu pandangan yang optimis. Namun ketika kontak-kontak antar agama seringkali terjadi sejak tahun 1950-an, maka muncul paradigma dan arah baru dalam pemikiran keagamaan. Orang tidak lagi bersikap negatif dan a priori terhadap agama lain. Bahkan mulai muncul pengakuan positif atas kebenaran agama lain yang pada gilirannya mendorong terjadinya saling pengertian.
Di masa lampau, kita berusaha menutup diri dari tradisi agama lain dan menganggap agama selain agama kita sebagai lawan yang sesat, serta penuh kecurigaan terhadap berbagai aktivitas agama lain. Maka sekarang kita lebih mengedepankan sikap keterbukaan dan saling menghargai satu sama lain. Jenis-jenis kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, kerukunan antar pemeluk agama yang sama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama, misalnya kerukunan sesama orang Islam, atau kerukunan sesama penganut Kristen. Kekerukunan antar pemeluk agama yang sama juga harus dijaga agar tidak terjadi perpecahan dan paham-paham baru yang menyimpang dari konsep agama tersebut, walaupun sebenarnya dalam hal ini sangat minim sekali terjadi konflik. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama lain, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antara masyarakat yang memeluk agama berbeda-beda. Misalnya kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Buddha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama. Kerukunan antar umat beragama lain ini cukup sulit untuk dijaga. Seringkali terjadi konflik antar pemeluk agama yang berbeda. Manfaat kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, terciptanya suasana yang damai dalam bermasyarakat. Yang kedua, toleransi antar umat beragama meningkat. Yang ketiga, menciptakan rasa aman bagi agama-agama minoritas dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing. Yang keempat, meminimalisir konflik yang terjadi yang mengatasnamakan agama. Adapun kendala-kendala kerukunan antar umat beragama yaitu rendahnya sikap toleransi. Menurut Dr. Ali Masrur, salah satu masalah dalam komunikasi antar agama sekarang ini khususnya di Indonesia adalah munculnya sikap toleransi malas-malasan. Sebagaimana diungkapkan oleh Keniter, sikap ini muncul sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung antara agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Tentu saja, dialog yang lebih mendalam tidak terjadi karena baik pihak yang berbeda keyakinan atau agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan di antara beberapa pihak yang berbeda agama. Maka akan timbullah yang dinamakan konflik. Yang kedua, kepentingan politik. Faktor politik terkadang menjadi faktor penting sebagai kendala dalam mencapai tujuan sebuah kerukunan antar umat beragama, khususnya di Indonesia. Jika bukan paling penting di antara faktor-faktor lainnya, bisa saja sebuah kerukunan antar agama telah dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun, dan dengan demikian kita pun hampir memetik buahnya. Namun tiba-tiba saja muncul kekacauan politik yang ikut mempengaruhi hubungan antara agama dan bahkan mengaroporadakan seolah petir menyambar yang dengan mudahnya merontokkan bangunan dialog yang sedang kita selesaikan. Seperti yang sedang terjadi di negeri kita saat ini, kita tidak hanya menangis melihat political upheavals di negeri ini, tetapi lebih dari itu yang mengalir bukan lagi air mata, tetapi darah. Darah saudara-saudara kita yang dengan mudahnya diterima di sisinya. Tanpa politik kita tidak bisa hidup secara tertib, teratur, dan bahkan tidak mampu membangun sebuah negara. Tetapi dengan alasan politik kita juga seringkali menunggangi agama dan memanfaatkannya. Yang ketiga, sikap fanatisme. Di kalangan Islam, pemahaman agama secara eksklusif juga ada dan berkembang, bahkan akhir-akhir ini di Indonesia telah tumbuh dan berkembang pemahaman keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai Islam radikal dan fundamentalis, yakni pemahaman keagamaan yang menekankan praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Mereka masih berpandangan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan dapat menjamin keselamatan manusia. Jika orang ingin selamat, ia harus memeluk Islam. Segala perbuatan orang-orang non-muslim menurut perspektif aliran ini tidak dapat diterima di sisi Allah. Pandangan-pandangan semacam ini tidak mudah dikikis karena masing-masing sekte atau aliran dalam agama tertentu, Islam misalnya, juga memiliki agen-agen dan para pemimpin sendiri-sendiri. Islam tidak bergerak dari satu komando dan pemimpin dan satu pemimpin. Ada banyak aliran dan ada banyak pemimpin agama dalam Islam yang antara satu sama lain memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang agamanya dan terkadang bertentangan.
Tentu saja dalam agama Kristen juga ada kelompok eksklusif seperti ini. Kelompok evangelis misalnya berpendapat bahwa tujuan utama gereja adalah mengajak mereka yang percaya untuk meningkatkan keimanan dan mereka yang berada di luar untuk masuk dan bergabung. Bagi kelompok ini, hanya mereka yang bergabung dengan gereja yang akan dianugerahi salvation atau keselamatan abadi. Dengan saling mengandalkan pandangan-pandangan setiap sekte dalam agama tersebut, maka timbullah sikap fanatisme yang berlebihan. Adapun solusi masalah kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, dialog antar pemeluk agama. Yang kedua, sejarah perjumpaan agama-agama yang menggunakan kerangka politik secara tipikal hampir keseluruhannya dipenuhi pergumulan, konflik, dan pertarungan. Karena itulah dalam perkembangan ilmu sejarah dalam beberapa dasawarsa terakhir, sejarah yang berpusat pada politik yang kemudian disebut sebagai sejarah konvensional dikembangkan dengan mencakup bidang-bidang kehidupan sosial budaya lainnya sehingga memunculkan apa yang disebut sebagai sejarah baru atau new history. Sejarah model Muhtahir ini lazim disebut sebagai sejarah sosial sebagai bandingan dari sejarah politik. Penerapan sejarah sosial dalam perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia akan sangat relevan karena ia akan dapat mengungkapkan sisi-sisi lain hubungan para penganut kedua agama ini di luar bidang politik yang sangat boleh jadi berlangsung dalam saling pengertian dan kedamaian, yang pada gilirannya mewujudkan kehidupan bersama secara damai di antara para pemeluk agama yang berbeda. Hampir bisa dipastikan perjumpaan Kristen dan Islam dan juga agama-agama lain akan terus meningkat di masa-masa yang akan datang. Sejalan dengan peningkatan globalisasi, revolusi teknologi komunikasi, dan transportasi, kita akan menyaksikan gelombang perjumpaan agama-agama dalam segala intensitas yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan begitu, hampir tidak ada satu lagi komunitas umat beragama yang bisa hidup eksklusif terpisah dari lingkungan komunitas umat-umat beragama lain. Satu contoh kasus dapat diambil seperti dengan meyakinkan dibuktikannya Amerika Serikat yang mungkin oleh sebagian subuh dipandangkan sebagai sebuah negara Kristen setelah berubah menjadi negara yang secara keagamaan paling beragam. Indonesia dalam batas tertentu mungkin juga dapat mengalami kecenderungan yang sama. Sebagian besar perjumpaan di antara agama-agama itu, khususnya agama yang mengalami konflik, bersifat damai. Dalam waktu-waktu tertentu terjadi perubahan politik dan sosial yang cepat yang memunculkan krisis pertikaian dan konflik yang boleh jadi meningkat intensitasnya, tetapi hal ini seyogyanya tidak mengaburkan perspektif kita bahwa kedamaian lebih sering menjadi fitur utama. Kedamaian dalam perjumpaan itu banyak bersumber dari pertukaran dalam lapangan sosiokultural atau bidang-bidang yang secara longgar dapat disebut sebagai non-agama. Bahkan terjadi juga pertukaran yang semakin intensif menyangkut gagasan keagamaan melalui dialog-dialog berantaragama dan kemanusiaan baik di tingkat domestik di Indonesia maupun pada tingkat internasional. Ini jelas memperkuat perjumpaan secara damai tersebut. Melalui berbagai pertukaran semacam ini terjadi penguatan saling pengertian dan pada yang kedua, bersikap optimis. Walaupun berbagai hambatan menghadang jalan kita untuk menuju sikap terbuka, saling pengertian, dan saling menghargai antar agama, saya kira kita tidak perlu bersikap pesimis. Sebaliknya, kita perlu dan seharusnya mengembangkan optimisme dalam menghadapi dan menyongsong masa depan dialog antar agama. Paling tidak ada 3 hal yang dapat membuka kita bersifat optimis. Yang pertama, pada beberapa dekade terakhir ini, studi agama-agama termasuk juga dialog antara agama semakin merebak dan berkembang di berbagai universitas baik di dalam maupun di luar negeri. Selain di berbagai perguruan tinggi agama, IAIN dan seminari misalnya di universitas umum seperti Universitas Gadjah Mada juga telah didirikan pusat studi agama-agama dan lintas budaya. Meskipun baru seumur jagung, hal itu bisa menjadi pertanda dan sekaligus harapan bagi pengembangan paham keagamaan yang lebih toleran dan pada akhirnya lebih manusiawi. Juga bermunculan lembaga-lembaga kajian agama seperti Interfidei dan FKBA di Yogyakarta yang memberikan sumbangan dalam menumbuh kembangkan paham pluralisme agama dan kerukunan antar penganutnya. Yang kedua, para pemimpin masing-masing agama semakin sadar akan perlunya perspektif baru dalam melihat hubungan antara agama. Mereka seringkali mengadakan pertemuan baik secara reguler maupun insidental untuk menjalin hubungan lebih erat dan memecahkan berbagai problem keagamaan yang telah dihadapi bangsa kita saat ini. Kesadaran semacam ini seharusnya tidak hanya dimiliki oleh para pemimpin agama, tetapi juga para penganut agama sampai ke akar rumputnya sehingga tidak terjadi jurang pemisah antar pemimpin agama dengan umatnya.
Kita seringkali prihatin melihat orang-orang awam yang pemahamannya masih kurang antar keagamaan, bahkan bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Inilah kesalahan kita bersama. Kita lebih mementingkan bangunan-bangunan fisik peribadatan dan menambah kuantitas pengikut, tetapi kurang menekankan kedalaman pemikiran tentang keberagamaan, serta kualitas mereka dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Yang ketiga, masyarakat sebenarnya semakin dewasa dalam menanggapi isu-isu atau provokasi-provokasi. Mereka tidak lagi mudah disulut dan diadu domba serta dimanfaatkan, baik oleh pribadi maupun kelompok demi target dan tujuan politik tertentu. Meskipun berkali-kali masjid dan gereja diledakkan, tetapi semakin teruji bahwa masyarakat kita sudah bisa membedakan mana wilayah agama dan mana wilayah politik. Ini merupakan ujian bagi agama autentik dan penganutnya. Adalah tugas kita bersama, yakni pemerintah, para pemimpin agama, dan masyarakat untuk mengingatkan para aktor politik di negeri kita untuk tidak memakai agama sebagai instrumen politik dan tidak lagi menebar teror untuk mengadu domba antar penganut agama. Jika tiga hal ini bisa dikembangkan dan kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya, maka setidaknya kita para pemeluk agama masih mempunyai harapan untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan pada gilirannya bisa hidup berdampingan lebih sebagai kawan dan mitra daripada sebagai lawan. Cara menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama di Indonesia. Yang kedua, selalu siap membantu sesama dalam keadaan apapun dan tanpa melihat status orang tersebut. Yang ketiga, hormatilah selalu orang lain tanpa memenang agama apa yang mereka anut. Yang keempat, bila terjadi masalah yang membawa nama agama, tetap selesaikan dengan kepala dingin dan damai, tanpa harus saling tunjuk dan menyalahkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.